Jadi malam ini aku bakalan ngasih materi yang mungkin bisa teman-teman terapin, dan ini sangat mudah kalau misalkan teman-teman punya perspektif di trading itu nggak cuma soal apa ya, teknikal kayak OB dan segala macamnya itu loh, tapi teman-teman juga tahu oh ini kondisinya tuh ada respon loh dari ini, oh sentimennya bearish loh, oh sentimennya bullish loh karena alasan ini. Nah, kita nggak terlepas daripada market struktur kan ya, market struktur tetap teman-teman pegang ya. Ya, karena di market struktur itu teman-teman punya IRL dan punya ERL ya, terus kemudian H4 HC nya jangan dilupain juga. Yang pertama itu soal sebuah sentimen market ya. Tadi sempat kita bahas di Telegram, coba teman-teman lihat ini deh. Ya, coba teman-teman lihat ini. Satu candle ini ya, satu candle H1 ini ya, di time frame H1 ini kan bearish ya, dengan posisi dia open ke high ya, open ke high nya nggak jauh ya guys, open ke high dia drop ya, terus kemudian punya sumbu kecil di bawah, bunyi dia gede, artinya apa? Sentimen market di sini yang kita tahu adalah oh dia bearish gitu. Dengan kondisi market struktur ada S&P, market struktur diisinya di IRL dia drop kan gitu. Cuma ketika ini drop ya, artinya kita nggak bisa cari buy. Kenapa? Karena sentimennya bearish. Nah, apa yang diciptakan oleh body candle ini itu kan bukan semacam likuiditas gitu guys, pasti sesuatu candle. Coba deh teman-teman lihat di sini, ketika posisinya teman-teman punya candle seperti ini, nah, punya candle seperti ini, candlenya dulu dilihat, kalian tahu nggak sih isinya apa secara multiple time frame ya? Kalian M15 kondisi dia drop, sentimen bearish, gak mungkin lagi kayak gini kalian nyari bullish, itu nggak mungkin. Nyari buy itu nggak mungkin gitu loh. Ketika teman-teman lihat posisi di M5 pun sama ya, market lagi bearish-bearishnya ya, mungkin melihat ada beberapa likuiditas di sebelah sini ya kan. Dari situlah teman-teman harus tahu kondisinya gitu. Oh ternyata ini lagi bearish, sentimennya bearish, nggak mungkin kamu nyari buy di sini ya, nggak mungkin kamu ngotot sampai ke M1, itu nggak mungkin. Kamu pikir aja setelah dia close begini next H1 itu bakalan bullish atau bearish. Nah dari situ kamu bisa manfaatin candle tersebut untuk bearish gitu loh, open high low close. Contohnya kayak gini, karena nggak mungkin dia bisa naik dari sini untuk ke atas, itu nggak mungkin gitu loh, dengan sentimen terakhir itu lagi bearish kencang begini ya. Itu sebuah kondisi konsepnya, maksudnya sentimen marketnya tuh seperti itu guys ya. Contoh lagi, oh ini lagi drop-dropnya kenceng nih guys ya, dia habis open high low close, kan ini jelas banget ini pasti ya. Dia drop ke bawah, dia retrace ke atas gini, dan dia drop, pasti kan di sini IRL gitu, di dalamnya tuh pasti ada IRL dengan kondisi market yang seperti itu tuh, sehingga kamu bisa nerapin sesuatu gitu loh. Kamu nungguin market retrace ya, dengan kondisi dia ada sentimen market ke bawah, baru bisa kamu sell untuk ngambil distribusinya. Contoh, kamu lihat M15 secara multiple time frame, kamu punya apa? Kamu punya order block, kamu punya fair value gap, kamu punya RDRB ya, kamu punya internal di sini. Itulah yang aku maksud, kamu nggak mungkin nyari bullish dengan kondisi seperti ini. Makanya dari dari HTF kamu bisa tahu kapan dia distribusi, jam berapa, di candle yang mana ya. Bahkan ketika kamu lihat H4 ya, dengan kondisi dia ada S&P di sini, terus kemudian dia bearish ya, punya subuh panjang di sini ya, dan dia coba untuk naik ke atas ya. Terus kemudian tiba-tiba ini bearish, kalau misalnya kayak gini biasanya aku nungguin ini bearish yes. Kalau misalnya ini bearish, kita bisa ngambil di sini ya, tapi kalau misalnya kayak gini biasanya ini bakal kejemput, order block ini nantinya bisa kamu jemput di sini, terus kamu ngambil sell lagi, biasanya seperti itu. Cuma nantilah itu case-case yang kayak gitu nanti. Yang pengen gue kasih tahu adalah ya, kondisi
market yang sedang kamu jalani. Ya, contoh seperti ini, kamu lihat ya, market drop, ini ada bullish di sini. Ya, dengan kondisi oh ini kok bisa open low high close, ya kan? Kok di sini bisa open low high close? Kok di sini bisa open low high close? Itu yang kalian pikir. Ya, ingat nggak materi? Ini apa sih? Ada bukan lah. Ingat nggak materi ya? Di mana H4 oh HLC, LHC itu apa? H1 IRL RL kan? Begitu pun sama ketika H1 OHLC OLHC, ya, kamu pakai siapa? M15 IRL RL. Kamu tinggal cari titik distribusinya tuh kapan, candle yang mana akan distribusi, ya. Contoh ketika kamu lihat kondisi hari ini, ya, dari sebuah strukturnya aja market drop ke bawah, ya, ngambil likuiditas, ya kan? Ini gak sembarangan drop, kamu bisa ambil sell dari sini. Ini kamu bisa, ini kamu bisa. Kenapa? Karena sentimennya di sini drop nyiptain likuiditas, nyiptain liquidity. Maka di sini kamu bisa ambil bearisnya. Ya, terus tiba-tiba dia sentimennya menjadi bullish, naik ke atas, ngambil apa? Likuiditas. Ya jadi shift in market structure. Ya dengan kondisi sentimen di market kayak gini nggak mungkin dong kamu cari bullish, nggak mungkin nyari bearish pak, ya kan? Tapi didorong sama dia drop, drop sampai ke internal. Ya, di sini kamu punya sentimen bearish, tapi untuk ke internal, ya kan? Dia naik lagi ke atas. Ketika ini drop, ketika ini drop, ini likuiditas secara delta mungkin atau multiple time frame ya. Secara multiple time frame, kamu nggak perlu harus tahu semua candle guys, cukup kamu tahu oh dia pengambilan likuiditas, dia reject, di sini dia distribusi, di sini nggak mungkin kamu cari sell karena atas likuiditas. Kamu cukup tunggu kapan kamu punya distribusi, ya punya distribusi candle. Ingat materi HRLR sama LRLR. Ketika kamu punya likuiditas HRLR di bawah, kamu punya HRLR di atas, kan kamu pasti gini, titik inilah candlemu, ya. Ini naik ke atas, ya maybe ini satu candle, ya, open ke low ke high lalu close, ya. Ini naik ke atas dia nge-TS, di sini distribusi candle karena di sini sentimen bearish reversal signature, gitu loh. Sama halnya kayak di sini, ya. Dia naik ke atas, ya, nge-TS dia drop ke bawah, kamu bisa makan di sini, ya, CRT kan itu. Ketika dia ngambil di sini, bawah udah jadi likuiditas, ya. Bawah udah jadi likuiditas, dia naik open ke high, dia reject, ya punya sumbu di atas, punya body yang lumayan besar. Mana mungkin kamu di sini nyari buy? Ketika kondisinya seperti ini nggak mungkin kamu cari buy, ya. Shift in market structure internal, dia reject, di sini kamu bisa distrik. Dari konsep ini ada yang mau ditanya dulu soal maksud dari distribusi ini, ya candle distribusi. Milih candlenya dulu, milih candlenya guys, ya, kamu bisa milih candle kapan itu distribusi, itu yang kamu perlu. Karena kan satu guys, market tuh cuma berangkat dari IRL, masuk IRL atau ngambil likuiditas, ngambil IRL kayak gini, masuk IRL dia reject, kamu di sini distrik,
Artinya apa? Oh, ini udah selesai retracementnya. Ya, saatnya di sini distribusi. Kan kayak akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Dan sini continuation, reject. Ya, selesai kamu sampai likuiditas. Sama halnya ketika kamu nemuin, oh ini pengambilan eksternal. Kamu lihat di sini candle drop. Ya, ini kan bisa aja nih naik ke atas, betul. Artinya kamu jangan makan ini. Sorry, jangan makan di sini. Tapi makan ketika apa? Makan ketika dia jadi OB. Kamu bisa ambil di sini. Ya, untuk kemana? Bebas mau ke sini, ya, karena CRT ya. Jadi CRT, kamu mau ngambil sampai ke sini itu it's okay. Aku nggak lihat LTF dulu guys, aku lihat HTF. Aku tungguin HTF-nya itu seperti apa. Kayak gini, market naik ke atas, drop. Apakah aku sell di sini? Enggak. Aku nggak sell di sini. Kenapa kok nggak nge-sell di situ Mas Adi? Kan itu sentimennya dia narik. Ya, ketika kondisinya seperti ini, ya, dia naik ke atas, baru narik. Ini kan bisa aja gini, karena posisi dari internal ke eksternal. Ya kan? Tapi ketika posisinya dia begini, aku tahu sentimen market apa? Bearish. Lalu mana likuiditasnya? Ini. Ini ada equal low. Artinya apa? Kamu nggak bisa cari sell di sini. Nggak bisa cari buy di sini. Kamu bisa buy ketika apa? Ketika dia jadi JSD itu kan masuk OB sini baru kamu bisa buy. Tapi sentimennya dia sedang bearish. Gitu. Maka yang kamu cari adalah OHLC. Yang kamu cari adalah bearish. Ada yang udah pernah nonton videonya SCP yang soal daily bias nggak? Ya, daily bias. Ya, pasti kalian nontonnya yang oh ini nge-sweep ini jadi bearish ini enggak kayak gitu guys. Ya, tapi coba kalian lihat ini. Market drop, dia narik ke sini. Ada kemungkinan untuk ke sini. Ada kemungkinan untuk bullish karena sentimen daily reject. Sumbumu ini berbicara, ngasih tahu kamu kalau misalkan ada sesuatu. Siapa yang bisa ini tiba-tiba dorong ke atas guys? Ya. Jadi dari candle, ya dari candle itu udah kasih tahu kamu sesuatu. Ya mungkin ini agak lompat-lompat. Kalau misalkan kalian lihat di Forex.com mungkin yang agak rapi ya. Nah kalau misalkan dilihat di Forex.com yang agak rapi, secara daily, kamu pasti bakal pilih-pilih. Kamu tahu nggak? Ketika ini drop ke bawah, ya, ini harusnya ngambil high to close. Kamu ngambil tick high to close nya. Itu yang harus kalian ambil. Tapi lihat, ketika dia naik ke atas, mana bisa kita ambil guys? Sulit untuk ambil high to close ketika dia naik begini. Ya, maybe kalian dapat di sini naik, ya, dia reject, tapi sampai sini dia relar kan internal, dia drop, dia narik, ya, dia narik tiba-tiba naik ke atas gini. Candle ini ya ngasih tahu kamu kalau misalkan oh aku nggak mau ke bawah, ya, ini lagi dorong dibully sama dia, sentimen bullish. Otomatis di sini kamu cari OLHC. Ketika ini reject di sini pasti dorong. Ini tuh semacam kayak IR gitu guys. Dia drop, ya, gini nih, set, 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 kan sama. Gitu. Kalau misalnya kamu mau lihat strukturnya, kalian lihat buka M15 aja. Dia open. Bisa nggak kamu ngambil buy di sini? Jawabannya bisa. Kalau misalnya kamu nanti udah ngerti konsepnya, ini bisa ngambil di sini.
Tapi ketika dia naik ke atas, dia drop, lihat 930 reject, 945, ini kan jam 10 candle yang kencang banget ke atas kan. Bahkan kamu udah bisa ngambilnya dari sini. Pas 945. Ketika ini reject ke atas, dia open ke low, ke high. Di sini udah pasti tinggal tekan distribusi. Ya, dengan kondisi di sini likuiditas. Itu yang aku maksud guys. Kalian tuh bisa bisa pilih gitu loh. Contoh kayak H1 tadi internal, pasti kalian nungguin M15 clear kan. Atas sudah jadi likuiditas. Secara multiple time frame kamu punya balasan di sini ada equal ya guys. Ya, cuma kita ngomongin H1. H1 modal likuiditas. Drop ke bawah, masuk internal. Ini beda cerita kalau misalkan ini drop kencang gini guys. Bodinya di sini itu udah beda cerita, udah pasti bearish itu. Ngambil low ini, ngambil likuiditas ini. Tapi ketika dia drop ke bawah, dia reject. Coba kamu lihat apa yang terjadi ketika di sini. Ya, liquidity udah ke engine ya, buat likuiditas. Kamu lihat ya, ada apa? Drop, naik kencang. Lihat ini, nggak mau turun. Ini udah masuk internal tapi nggak mau turun nih candle. Betul. Kamu punya rejection block di sebelah sini, ya kan? Lihat, reject, naik ke atas. Ini kalau misalnya kamu ini nih, dia reject, ya, dia reject Mas Haji, dia langsung ke atas tapi ini nggak dijemput, tungguin di OB. Tuh, nggak kena ya udah, tungguin aja. Ini bakal jadi terminusnya dia, gitu loh. Itu kamu jemput lagi, betul OB-nya SMC kayak gini nih, jadinya hal yang ditinggal kayak gitu. Ya, dari H4 pun, ya, dari H4 pun kalian bisa H4 profiling guys. Ya, yang namanya H4 profiling. Aku jemput nggak itu OB? Aku jemput ya. Ya. Yang namanya H4 profiling ataupun orang-orang yang mainin H4 ya, aku nggak biasa pakai forex, aku biasa pakai Wanda. Karena aku lebih percaya Wanda. Dia open ke low, kamu tahu ini bearish, saatnya reverse tuh. Ya, dengan kondisi dia drop ke bawah, kita punya apa? Yang dimana dia drop ke bawah, harusnya di sini open high low close, masuk ke area subuh ini, masuk ke area OB ini. Kan udah dijemput, dia drop lagi ke bawah, narik. Ya. Di sini ada sentimen bullish. Ketika kondisi seperti ini, H1 udah siap. Ya, rejection block. Nanti aku jelasin kenapa dia jam 1 ngambil ini bisa naik ke atas. Kemarin aku udah ngomong itu. Jadi dari sentimennya dulu guys. Candle sebelumnya bakal ngasih tahu kamu apa yang akan terjadi di candle selanjutnya. Ada di mana? Ada candle yang harus kita tunggu. Ada saatnya kita nunggu, ada saatnya kita ambil. Market struktur, back to market struktur dan likuiditas ini ya. Karena aku ngajarin market struktur. Kita ambil beberapa pair yang lain kayak gitu, kayak atau apa. Coba kamu lihat dulu bawah itu equal loh, nggak ambil ini guys, equal. Artinya ini adalah internal kamu. Ya, kamu punya internal di sini. Kamu lihat responnya dia gimana? Drop, reject bukan? Dari mana? Dari internal ada RJB. Ini likuiditas pasti basep ini. Kalian pahamin aja tuh. Ini basep liquidity dia reject. Ya, di sini kamu tinggal mainin. Oh, hasilnya kenapa? Kamu didukung sama likuiditas ini guys. Nah, ini kalau misalnya kamu ngambil early-nya kayak gini.
Tapi kalau misalnya kamu ngambil distribusinya, kamu tinggal tunggu dia, ya, tunggu dia naik, di dropin ke bawah, ambil likuiditas atau eksternal. Ketika dia ngambil likuiditas, reject, dia drop lagi ke bawah, naik. Apakah kamu bakal ngambil sell ketika kondisi market kayak gini, guys? Itu nggak mungkin. Ya. Iya, maksud itu kan market struktur. Betul, itu ngebantu kamu. Struktur itu ngebantu kamu dengan kondisi dia naik ke atas, dia retrace. Mas, ini kita bisa ngambil di sini, bisa, asal kamu tahu berhentinya. Ya. Maybe kamu berhenti di low candle ini, ya, kamu lihat nih, ngambil ini kan kita nggak dapat masuk di sini. Ya. Pasti balik, guys, ketika ketinggalan kayak gini, itu pasti balik ke OB, karena memang sengaja ditinggal untuk makanin orang-orang yang melihat ini sentimen bearish, padahal nggak bisa ngambil bawah ini. Ini jadi likuiditas makanannya ketika dia naik ke atas. Pasti kalian bingung. Aku bingung mulainya dari mana, guys. Soalnya ini gimana ya? Ya RL tuh udah, menurutku udah good. Ya RL itu udah benar. Tinggal cara kalian masuknya ketika kondisinya seperti apa. Ya. Ketika kondisi seperti ini, oh ini naik, bullish, ini kan jadi engine liquid ini pasti. Ya, kamu bisa ngambil di sini ketika dia OLH cek, dia nerusin ke atas. Nah, nggak mungkin kamu udah ini reject begini, ya dengan kondisi ini sungguh panjang ini body, tapi kamu salah di sini, kamu pasti ambil buy. Karena kembali lagi ke awal, ya, candle bullish begini ataupun candle bullish begini itu pasti kan nyiptain IRL, guys. Untuk nyiptain internal liquidity, kamu turun ke M15. Gunanya multiple time frame itu untuk melihat kondisi multiple time frame seperti apa. Oh, ini lagi bullish-bullishnya. Gak mungkin kamu sell langsung dari sini, guys. Ini lagi bullish-bullishnya, minimal di TS dia bearish, baru kamu bisa sell sampai ke sini. Jadinya CRT kan. Nah, dia naik ke atas TS, ya kan, sentimen di sini udah nunjukin dia bearish. Itu tinggal kita tambahin dengan bumbu-bumbu multiple time frame aja. Ya, begini. Artinya apa? Build original konsolidasi atau likuiditas. And the maximum. Turun bikin LR. Kalau misalnya 15 kamu dapat nih pasti di sini timing. Ya, cuma kan kita pengen ke sini kan. Ke likuiditas ini. Ya, ini jadi candle CRT nih. Ini candle yang ini. Ya, kan? Artinya low candle itu jadi likuiditas juga. Cuma kalau misalnya aku biasanya nungguin di sini. Ketika market sedang bullish-bullishnya, pasti ada titik di mana dia jenuh. Untuk retracement, ketika udah selesai retracement baru ekspansi lagi, kan gitu. Ya, di sini drop ke bawah, ya, naik ke atas, ya, pasti kalian mikirnya oh ini IRL, ya kan? Tapi ketika ini naik ke atas, inverse, tempel, tembak ke atas. Ya, kalau misalnya kalian follow ini, mati. Kenapa? Karena H1, guys. Kalau kamu lihat H1 candlemu terbentuk seperti apa, kamu akan tahu next candle tuh kamu gak bakal ngambil IRL itu. Ya. Contoh kayak gini, market naik bullish, dia drop, ya,
HLC closing, nggak di TS kan, dia drop ke bawah. Jadi apa? Jadi OB engulfing, resistance market ini engulfing, drop ke bawah. Ya bukan engulfing ya, tapi ini candle ini body kencang ke bawah dengan close body di bawah candle sebelumnya. Candle setelahnya open high low close reject. Di sini wajar kamu drop drop drop. Ya, aku nggak sampai ke likuiditas sini sih, aku paling ke sini. Ya, sampai likuiditas itu tuh kita belum tahu, tiba-tiba ntar dia reject naik ke atas ya, nanti pasar naik lagi ke atas, ya, kita nggak ada yang tahu. Ya, kalau secara H1 ya, mungkin secara H4 kamu punya CRT, kita nggak ada yang tahu. Tuh, kalau H4 kan kamu punya FVG di sini, kamu punya likuiditas di sini, RDRB nih, ya kan, jadi kamu tahu gitu loh. Makanya buka HTF-nya guys, supaya kamu bisa lihat itu tuh market mau kemana. Coba kayak gini deh, dengan body candle kayak gini, kamu mau ngeselin di sini, kan nggak mungkin. Ya. Oh mungkin aja Mas Haji, mungkin. Ya, mungkinnya ketika apa? Ketika dia punya likuiditas di H1, kamu punya sentimen bearish. Ya. Kalau misalnya kamu lihat H1-nya, mana dia close di sini. Nah, lihat H1-nya, kamu punya sentimen bullish, kamu punya internal. Otomatis nggak bisa kamu sell bro. Itu cara kamu nanganin market ketika kondisinya di H4. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau misalkan GXT kan pasti kamu belajar GXT tuh, oh dia forming C2 C3, ya, C2 yang kayak gini, oh kayak gini ada CIS di dalamnya, atau kayak gini ada CIS di dalamnya, kita bisa enter di sini. Tapi nggak gitu bro, kalau misalnya kayak gitu kamu pasti bakal nungguin ini nih, H1 internal ini kamu gak bisa dapat di sini tuh, karena kamu gak mikirin likuiditas mana, sentimen marketnya seperti apa, ya kan, kamu gak punya CISD kok di sini, kamu cuma punya rejection block, cuma punya sentimen market ke atas gini, ya. Dia drop masuk rejection block, dia reject ke atas, ada dorongan ke atas, ya kan mas, ini IRL, ya kan? Ini IRL, ini IRL betul. Ketika masuk IRL dia drop ke bawah, kok dia bisa naik ke atas dengan punya sentimen bullish di situ. Ya, next candlenya kamu tinggal buy. Apa kamu punya CSD? Gak punya CSD kamu gak punya CSD bearish, akan tuh sell. Gak bisa guys, kamu harus bisa, bukan nge-feeling ya, ini itu bukan feeling, tapi kamu harus tangkap sentimen market itu kayak gimana. Kamu udah diuntungkan dengan tahu bentuk candle, oh ini ada internal, masuklah dia punya subuh pendek di sini ada likuiditas terdekat, masuk liquidity kan, ya open ke low, reject pak, rejectnya dari internal lagi, dari FEG, ya dia naik, dia drop ke bawah, dengan kondisi kayak gini kan kamu punya OB, ya. Kamu punya OB dan kamu pengen nge-sell dari sini, karena dia ngambil salah satu liquidity, nggak bisa, kamu masih punya internal, artinya kamu tahu di sini OLHC gitu loh. Jangan buka LTF mulu, jangan buka M1 mulu. Aku tahu kalian pengen tipis, tapi please lah, hilangin pikiran kalian tentang SL tipis itu. Ketika kalian entry itu langsung zero floating, langsung distribusi kencang, itu lebih nikmat daripada kalian ngutamain SL tipis, kalian kena mental SL terus karena kalian salah timing, salah candle, salah bias, salah sentimen.
kayak tadi yang gue contohin ya. Secara market drop di sini ya, ini kalau misalnya kalian cuma gunain likuiditas, lihat ini, dia drop dari sini, drop buat likuiditas ya. Di sini open ke high, kamu lihat nih, subuh ini narik ya. Sentimen sebelumnya dia bearish pak, gak mungkin kamu makan ngebuy ya. Body candle ini tuh gede, dia ninggalin likuiditas, itu poinnya. Ketika kondisinya seperti ini ya, nih, terus gimana cara kita ngambilnya Mas Haji? Ya, kamu tinggal ulangin hal yang sama. Ketika kamu lihat ini candle reject, kamu pengen ini nahan kan? Di sini biar gini, gitu. Kamu buka M5, kamu lihat kondisinya apa? Oh dia reject, ya. Cuma reject gini, ini bisa aja naik ke atas. Tapi ternyata apa? Nah, kalau misalkan kondisi kayak gini ya, doji begini dong itu nggak cukup. Kamu bisa dibantai gini. Ada sumbu di bawah, candle bullish itu kemakan atas. Ketika ini drop ke bawah, ya, itu belum cukup. Tapi ketika ini drop ke bawah lagi dan ini jadi OB, itu udah cukup untuk nahan kamu supaya nggak ke atas. Kenapa? M5 mu nahan, sedangkan M15 mu itu bisa OHLC. Ya. Kamu lihat ini sentimen naik ke atas, ini kan udah likuiditas semua, gitu kan? Jangan buru-buru, coba kamu lihat. Ya. Dari beberapa likuiditas ini dia reject. Apakah kamu bisa ngambil di sini? Enggak. Ini bisa candle naik ke atas gini. Tapi karena kamu tahu M15, ini yang gue bilang kok kamu nggak bisa dari M5. Ya, M15, H1, H4 itu good. Kalau dari M5 terlalu cepat guys. M15 mu narik OHLC. Ya. Kamu lihat ketika ini drop ke bawah, bisa nggak ngambil ini? Nggak bisa, sentimenmu drop guys. Kamu punya OB kan sini. Udah jelas ini pasti bakal nahan kamu. Gitu loh. Next candle apa yang terjadi? Kamu lihat ini sumbu panjang punya body bawah likuiditas, udah tinggal kayak candle kencang ke bawah. Bayangin kalau misalnya ini daily, nah dia drop ke bawah, ini kencang sentimen. Di sini OHLC. Besok kamu gak bakal cari buy, kamu cari sell. Besoknya kamu cari sell lagi karena bawah likuiditas. Itu kan sama kayak di dailynya GUEU gitu. Nih, coba kamu lihat sini. Bawah sini likuiditas. Ya, equal low. Coba kamu lihat ini. Dimulai dari mana? Dari sini kan. Ketika apa? Ketika ini sentimen bearish, masuk internal, dia reject, dia punya body, gak mungkin ini keambil. Body kamu ini, body sumbumu ini pasti berisi sesuatu, gitu. Kamu tinggal turunin ke H4 atau kalau misalkan mau, atau ke H1 cari HOTD, kan gitu. Kalau ke H4 kamu tahu stopnya di mana. Kamu punya apa? Ini H1. Kamu punya apa di H4? Kamu punya OB kan? Gak mungkin kan ini ngambil atas ini. Candle pertama naik ke atas dengan sentimen buruk begini, naik ke atas, kamu belum lihat ada reversal di sini, dia drop ke bawah jadi HOTD, ambil distribusi di sini kan. Gampang kan kelihatan, ini H4 profiling. Ini kalian pasti bisa ngambil di sini, di 1 AM ini pasti bisa. 9 AM, 1 PM, ganti candle, ganti hari ya. Open belum ngambil RDRB ini kan. Kalau aku pasti nungguin cari HOTD, dia nggak ketemu HOTD ya udah, dengan kondisi dia drop begini ya. Nah ini
aku nggak pengen kalau misalnya kayak gini doang, aku nggak bisa guys kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini doang nggak bisa nih. Minimal agak agak dalam lah. Biasanya dikonfirmasi sama H1. Nah, ya kan. Ketika udah begini kan enak. Gitu loh. Dari sini. Kalian kan tahu H4 itu bakal stop di mana kan? Di RL. Nggak keambil, dia drop ke bawah, nyiptain OB. Sulit untuk kesini guys. Ya, biasanya di sini ada SMT biasanya. Aku nggak pernah trade EW soalnya. Ya, coba kita lihat di GBP USD. Nah, ini dia sequence two stage gitu. Nah, ini namanya sequence. Ini gini. Karena apa? Karena ini keambil. Ya, ini keambil lagi ke sama-sama ke TSI. Cuma lebih kencang ini kan. Karena dia SMT di sini. Dia nggak ngambil high ini. Yang ngambil GU. Nggak mungkin kalian mau ngebuy ketika kondisi ada begini kan. Pahami HTF-mu dulu ya. Pahami HTF-mu. Nextnya kamu bakalan tahu dia kemana. Itu yang perlu kalian pahami. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Makanya ketika kondisi coba ya, contoh nih, contoh ketika dia drop naik ke atas ini, kamu kan tahu nih ini gak mungkin ngambil ini, tapi dia pasti bakal tertahan ini dan kamu berusaha untuk cari sell ya, sampai maybe ke likuiditas di H1. Nah, kamu cara pakai H1 nya ya, atau cara pakai PSP nya ya, let's say di sini ada, ini udah H1 internal pula 15, sembuh panjang tuh ya. Nah, itu susah sih guys. Nah, cuma kalau misalnya kalian ngeliat ini pasti kalian ngambil di sini nih 915 ini. Aku pengen nunjukin yang PSP. Jadi ketika kondisinya dia udah PSP itu enak. Gimana ya ada PSP? Jadi kamu nggak usah nungguin kayak, maksudnya gimana, maksudnya gini. Yang tadi di sebelah sini, ini contoh. Ini kan kalau kalau kita kalau misalnya aku bilang ini kan kita harus nungguin OB dulu kan, yang tunggu dia jadi kayak gini. Kalau misalnya dia masih begini itu nggak bisa, tapi kalau ini PSP itu bisa ya. Coba itu PSP nggak itu tadi? Oh nggak PSP ya. Kalau misalnya itu PSP kamu nggak usah nungguin dia jadi OB gitu loh, itu spesialnya PSP ya. Tenang-tenang, yang ketinggalan tenang, aku record kok. Ya. Jadi kamu harus tahu guys, kapan market bisa bullish, kapan market bisa bearish. OHL CWLHC nya itu dan sentimen marketnya itu loh yang kamu bisa ya. Kalian buka Hubbard untuk cari apakah profiling kamu mau di mana titik reversalnya, atau kamu lihat daily ya, dengan kondisi ya, kalau daily kamu lihatnya pakai forex.com aja lebih rapi. Nah, kalau Wanda kamu ketimbun sama itu ya. Drop ke bawah ya, ada sentimen bearish, ada sentimen bullish. Karena apa? Dia reject. Di sini kamu bisa cari buy, di sini kamu bisa cari sell. Tapi ketika udah begini kamu nggak bisa cari sell. Kenapa? Artinya apa? Dia reject gitu loh. Dia reject di sini, ini buat ngangkat ke sini ya. Begitupun sama ketika kondisi dia reject dari sini, harusnya kita cari sell dong. Enggak, ini yang aku bilang, ketika sentimen mau lagi bullish-bullishnya
dia drop jadi kamu jangan percaya. Kamu harus make sure juga tuh di bawah, apalagi kalau misalkan dia masih ninggalin likuiditas begini. Semisal ini close di sini, apa yang kamu lakuin di next candle? Apa yang kamu lakuin di next candle, guys? Buy. Kenapa buy? Karena sentimen buy dan likuiditas ada di atas. Sentimen itu loh yang kalian harus pahami. ATF itu kan terbentuk. Distribusi itu kalau kamu paham soal sentimen tadi, kamu udah cukup. Kamu paham IRL, ya, udah cukup itu. Ambil distribusi itu tinggal nungguin candle close doang, guys. Kayak gini. Ya. Kenapa kok hari ini? Ya. Kenapa kok hari ini? Aku bilang ini, aku nadain gini. Baru bisa bullish. Kalian lihat ini. Ini 2100. Ya. Open ke high. Nah, ini forex convert. Kamu lihat deh. Yang aku bilang apa? Open ambil apa? Open ambil apa? 2100 open ke high ambil likuiditas. Artinya apa? Cari sell ke internal. Ya, ketika kamu mau nge-buy, ketika udah nyampe sini, kamu jangan cari buy. Jangan cari buy dulu. Kamu nungguin H4-mu. H4-mu open di mana? Di sini kan, jam 1. Kalau semisal dia ngambil low yang ambil internal, ya, semisal gini, contoh ya, contoh. Contoh, di sini ada jam 1. Contoh ini jam 1. Yang ngambil internal kan candlemu yang sebelumnya kan. Ya, minimal kamu punya SMT, sequence, atau DTS. Itu kamu baru jalan dari internal ke eksternal. Ya begitu pun sama eksternal tuh. Eksternal to internal pun sama. Ketika candle sebelumnya yang ngambil eksternal, ya di next candle kamu nunggu TS dulu. Baru kamu bisa valid itu. Itu soal hambat OHC WLHC itu. Ya. Ini kita tuh ngomongin cara ngambil distribusi. Aku nggak ngomongin cara ngambil manipulasi, guys. Aku ngomongin cara ngambil distribusinya. Ya, kalau ngambil manipulasi kamu ngambil di sini. Kamu ngambil distribusi itu di sini. Ya, kamu ngambil manipulasi itu di sini ataupun di sini. Tapi ngambil distribusi itu di sini. Ya, sama nih, guys. Lihat deh. Market open ke high ngambil likuiditas sebelah kiri ya. H4 yang pertama, 1, 2, 3. Nyiptain apa? Internal range, liquidity. Ya, bisa nggak kamu sell? Bisa, di sini. Tapi sampai ke ini. Pendek banget kan? Tapi bukan berarti nggak bisa kan? Bukan berarti kamu langsung cari buy di sini. Kamu cari sell sampai internal. Baru kamu lihat. Ya, oh ini reject. Kan? Sempat drop ke bawah, naik ke atas. Di sini kan distribusi. Ya, kalau misalkan ini ke TS lagi, guys. Ya, lihat ini jamnya. 2100, ini jam 12. Di sini jam 1. Nah, ingat nggak? Open ke high, ngambil likuiditas atau SMT. Ya, berarti apa? Ini opportunity untuk sell. Ya, kenapa aku nggak ketahan sampai internal? Karena bawa likuiditas. Ya, bawa likuiditas. Ini LRLR, ini HRLR. Ya, ini HRLR, guys. Ketika dia ada SMT gini, dia drop ke bawah. Ya. Kalau misal ini PSP, ya, kamu gak usah takut ini bakalan gini. Karena bawahmu likuiditas.
Ya ingat ya, bawahmu liquidity. Nanti tiba-tiba ada yang ngambil ini PSP, kamu ngambil sell sampai ke bawah, nggak bisa. Ingat likuiditas kuncinya. LRLR, HRLR, ya. Dia drop ke bawah jadi OB. Maka di sini kamu OH, OHLC. Belum nyampe di sini Mas Haji. Di sini OH, OHLC lagi. Sampai eksternal kamu stop. Karena sampai likuiditas. Mana internalmu? Ini. Ya. Kamu lihat dia drop ke bawah, drop, reject, ya sempat naik gini, reject lagi. Ya. Artinya apa? Ini open ke low, naik ke atas event market struktur, dia retrace di sini udah tinggal distribusi. Ya. Kok bisa tahu? Ya karena kabarnya market jalan. Gitu. Memang seperti itu konsepnya. Itu jadi CRT juga tuh. Open ke low, ya, naik ke atas event market struktur, kamu punya RGB, ya, kamu punya likuiditas. Ya, harusnya di sini nih guys, harusnya di sini. Kalau ngambil, ya, ini kan nggak ngambil nih X lagi. X lagi nggak ngambil, emang selalu bapuk. Ini ada satu candle gini. Ya, harusnya dari sini udah cukup. Nah, ketika posisi kayak gini, ya nggak salah kalian ketika dia drop ke bawah ngambil IRL naik, ya, reject dong. Kamu nemu M5OB di sini, ya, di next candle M15 ini kamu bisa entry nih. OHLC bahkan ketika ini pun sama masuk M5, M5 nya reject di sini, kamu bisa ambil di sini pakai OBM1 gitu loh. Itu tinggal fertilisasi aja itu. Karena apa? Karena kamu udah dari M15, udah dari H1, ya. H1 mu udah tinggal OLHC. M15 mau ngasih konfirmasi ketika dia masuk RGB. Di sini kan candle distribusi memang. Ini bapuk banget si anjing ini. Tiba-tiba ya. Ini diwajarin aja guys. Nah, ini sentimen guys. Drop. Kamu punya OB kan guys. Kamu punya OB. Tapi minimum apa? Kamu tahu nggak kurangnya apa? Ada yang tahu kurangnya apa? Liquidity mas. Kurangnya liquidity, betul. Kamu nggak punya liquidity, itu. Kamu cuma kurang liquidity, maka dia nggak bisa langsung sini drop langsung kayak gini. Lama kan dia. Ini, ketika dia drop begini baru kamu ambil di sini. Gitu. Ini bisa aja kamu makan ke atas guys. Kecuali ini sumbu nggak nyampe ini, tapi cukup sampai sini nih. Kamu baru bisa makan ini. Langsung tekan gak apa-apa itu. Karena atas HRLR, bawah LRLR. Sama halnya kayak di sini. Kalau ini kan enak nih, gampang banget kan kalau ini. Lihat, masuk internal ya, masuk internal, dia reject. Di sini OHLC. Ya, gimana cara ngambilnya Mas Haji? Ya, kamu turun satu temperan guys, kamu punya OB gasak, atau kamu punya sentimen market yang begini. Ya biasanya kalau yang kayak gini guys, kamu boleh turun ke M1. Cuma kadang aku kayak gini doang udah langsung RGB biasanya. Ya, kayak gini-gini kan case-case yang kayak gini kan kalian harus pelajari. Ya, cuma kalau misalnya dari aku, ya, kalau misalkan dari aku, ketika kamu udah punya M15 begini, yang kamu cari kan OB, gitu loh. Yang kamu cari adalah OB. Dia punya OB itu sebagai internalmu. Ya, kalau misalnya dia nggak punya OB gimana Mas Haji? Ya, kamu make sure M5 mu memang sentimen bearish sudah reversal gini. Ini nggak mungkin ngambil atas ini. Gitu loh. Kamu baru boleh make sure ke M1. Di M1 kamu punya apa? Oh kamu punya OB. Kamu makan OB ini. Asal aku di sini di OB ini. Asal di mana aja di atas. Nggak usah irit-irit. Aku bilang kalau misalkan kamu nih ya. Ini soal mindset guys. Jangan berburu asal tipis. Tapi berburu soal bagaimana market
sampainya cepat. Yang bikin kalian mental, kena mental kan karena marketnya nggak mau nurut kalian kan. Marketnya lama nyampe dolnya, kena mental kalian. Sehingga kalian pengen pucuk. Padahal kalau misalnya kalian tahu timingnya distribusi, kalian cuma zero plotting dikit. Ya, kayak gini M5, RJB taruh aja atas guys. Naik ke sini udah kalian nggak bakal ngeliat merah-merah, naik ke atas drop ke bawah, kencang nyampe dolnya, selesai trade kalian. Itu tuh mindsetnya tuh. Makanya aku suka tap-tap ketika momen itu distribusi atau momentumnya bagus, likuiditasnya bagus, aku tap-tap. Bodo amat, aku nggak peduli asalnya. Kadang kalian nanya, asalnya di mana mas Aji, asalnya di mana? Gak usah pasang Excel, itu udah running guys. Kan kalau misalnya kita left tap kan kalian juga langsung running kan. Gak peduli itu Excel seberapa, karena timing kalian tuh distribusi. Emang ngeri nggak pakai Excel tuh, nggak boleh. Tetap pakai Excel guys ya. Cuma gimana kalau misalnya layarnya 12, masang Excel gimana, kelamaan. Mending ngeliatin market, jalan biru kan. Itu kalau misalnya kalian ngambil distribusi itu lebih enaknya kayak gitu guys, daripada kalian mengira-ngira ngambil manipulasi. Anjing, minimal ke 12. Ya, coba tanya deh, nangkep gak soal ini? Lihat candle HTF nya, jangan lihat LTF nya. HTF tuh ngasih bias, LTF tuh cuma ngasih konfirmasi guys. Emang kalau misalnya kalian lihat 4H itu ada support resist di sini. Coba di sini emang ada support resist? Nggak ada kan support resist. Kalau misalnya kalian lihat buka M5, M15 itu kan pasti ada support resist. Tuh. Itu ilmu OHLC itu. Nggak, gue bilang ya, kalian pahami likuiditas, kalian pahami HR, LR, kalian paham candle ini. Gak perlu nunggu shift. Emang di sini nunggu shift? Gak nunggu shift. Baru sih dapat itu. Baru belajar tadi siang. Gak lewat Zoom lagi, lewat chat. Udah dapat 2 entry yang TP. Satu dari bawah sini. Ya. Sini ke sini. Sini ke sini. Kayak di sini nih, guys. Contoh di sini ya. Jam 1 open ke low, ngambil low jam 23 ya. Ambil low yang habis dari internal. Kalau kamu mau ngambil internal atau eksternal lagi, ya kamu harus ambil ini. Ya, kamu kan takut nih, oh bawah likuiditas masanya. Pasti kalian ada yang sell, yang tadi beli ke sini. Mati kali. Bahkan kalian ada yang sell dari sini kan, pakai pola gajar untuk nyampe bawah. Ya, dari sini aja udah kelihatan guys. Ya, contoh kayak gini, aku nggak percaya kayak gini. Ya, aku nggak percaya kayak gini. Ya. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat, mau ngambil untuk ke atas, kalian lihat M5 drop. Ini aku pelan-pelan nih. Tekan liquidity. Coba kamu lihat turunnya. Lihat deh turunnya. Perhatiin turunnya.
Ada nggak internalis? Ada nggak internal? Ya. Sedangkan dia open ke high, drop, set, ya, reject, ini naik ke atas. Kamu nggak bisa yang mengambil di sini, nggak bisa nih. Ngambil ini naik ke atas langsung nggak bisa. Tapi kamu bisa ketika dia naik ke atas, udah nggak punya internal, ya, M5 ini kan M5 lu semua reject, M5 mu ada OB ya, kamu lihat ini shift M1 ya, open ke low ke high, ini udah likuiditas semua ya. Lihat ini naik ke atas, nggak mungkin dong kamu nggak nambah di sini, ketinggalannya kamu ya. Oh ketinggalan Mas Haji, karena aku nungguin di bawah sini di hidden liquidity time gitu, naik ke atas ya, kamu ngambil OB ini, kelar naik ke atas ya kan, selesai ini distribusimu kan, ini tarik ya, gak usah ya, retrace, akan kamu buka M5 mu, kamu lihat ya, kamu udah punya likuiditas di sini, engine nih, engine liquid, dia drop ke bawah, tiba-tiba dia naik ke atas masuk lagi, oh kalian nunggu di OB ya, ternyata kalian apa, nggak dijemput, sabar guys, kejemput pasti, nggak mungkin lah ketika di sentimen pasar naik ke atas gini ya, ini kan pada nafsu nih, di sini pada ambil ya, kemakan dia, karena di sini original pas udah apa, terminusmu tuh di sini ya kan. Kalau misalnya ini kan kamu ngambil di sini dapat ke atas, tapi kalau misalnya ini nggak bisa kan, kamu nungguin ini dia OLHC nggak diambil, akhirnya orang-orang ngambil ini karena lihat sentimen ini bullish kencang banget ya, pengen dia gini, tiba-tiba drop drop drop, ya kamu ketahan sama FVG. Kuncinya itu sabar, dia bilang wah soalnya gede banget Mas Haji ya, ini secara naruh risk kamu oke okay lah gitu. Naruh risknya oh ini kayak gini-gini, kalau misalnya kamu sabar drop ke bawah karena tahu ini OB ya, dia naik ke atas sini, ini ada candle pecah kan, ini ada candle pecah, kamu makan, kamu terasa di sini gak apa-apa ya. Itu kalau misalnya kalian mau lebih tipis daripada di sini kan jauh ya, aku nggak bilang oh ini OB ini terus saja, enggak, ini bisa aja ambil tapi mending cepet gitu ngambil karena dengan cara ngeliat oh ini naik ke atas, lihat ini candle guys, masih itu kan masih IRL ya kan? Ya kalau misalnya dia mau ke IRL gimana guys ya, oh mungkin kamu takut gitu kan, kamu takut nggak berani ngambil di sini, coba deh kamu lihat ini IRL, kalau misalnya memang dia mau ke RL nggak mungkin dong ini close body tanpa ada subuh reject, kalau dia mau ke RL betul nggak, dia drop ke bawah kamu takut, dia naik ke atas jebol CISD, ada nggak respon dari IRL mau ke RL, nggak ada kan, adanya apa, mau naik ke atas tembak dari sini langsung, itu kalau misalnya kalian takut, makanya gue bilang jangan pattern, pahami logiknya guys ya, pahami logiknya, kamu tuh kan tahu kapan itu market kenceng. Nah dari sini ada yang mau ditanyain, ngomong aku record ini jadi kalian tanya guys, nanti recordannya nggak ada pertanyaan, kalian hanya ditele, bingungnya kalian apa tanya. Terminus
Mas, menurut lu GU 4 AM tadi bisa di tag H1? 4 AM ya? 4 AM. Oh, bisa lah. Nih, caranya kayak gini. Caranya kayak gini lah. Lo butuh sesuatu di sini. Ya. Lu punya M15 OB. Kalau H1 ya, ini kan H1 dari likuiditas ya. Dari liquidity mau ke liquidity kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu lu butuh OB M15. Kalau nggak ada, lu jangan ambil ketika ini, jangan jangan pede sama rejection. Ya, apalagi bentukannya doji dia, gue nggak pede. Ya. Tapi kalau misalnya lo mau yang high risk nggak apa-apa. Cuma kayak gini gue nggak berani. Jadi pasti gue bakal nungguin ini ngangkat ke atas ini. Atau ada SMT. Kalau ada SMT gue pede. Ada SMT, ini PSP gue makan di sini. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Adanya di sini. Nggak guna ini. Namanya dia tekan liquidity, tekan liquidity. Nah, ketika ada begini baru ini bisa dimakan. Kayak gitu. Kalau misalkan biasanya kalau misalkan dia drop ada SMT, di sini PSP ini gue makan berani. Ini gue makan berani. Ya, biasanya ada M5 OB. Kan M15 PSP. M5 OB. Masih bingung pas fraktalisasi distribusi sama terminus. Fraktalisasi pas distribusi. Terminusnya nggak usah kamu pikirin. Bingung di distribusinya, bingungnya di mana? Di distribusi bingungnya di mana, guys? Pendek banget tuh ya kalau di 4 AM tuh. Gambar guys, itu bingung distribusinya di mana. Gue nggak berani ambil. Iya, gue juga kalau kayak gitu nggak bakal berani ngambil gue di RJB. Turunnya kenceng gitu nggak berani. Kecuali tadi ada SMT sama PSP ya, itu berani gue ambil. Pas misal dia reject M15 nya kita kayak gini aja fraktalisasinya gini ya. Nanti kamu tahu candle distribusi atau candle OHLC nya itu kamu gak salah ya. A1 OHLC plus H1 reject, mungkin di spesifik ini aja H1 reject, itu kamu bisa pakai F15 IRL RL, atau nungguin fraktalisasinya itu adalah M15 OB atau M15 reversal candlenya sentimen sentimen M15 itu bisa. Nah, kalau misalnya udah M15 tinggal faktorisasi lagi M5 OB. Ya, ini yang kamu catat, turun satu time frame ya sudah sama, turun satu time frame OHC ini aku contohin. Pilihannya itu kan dua, H1 reject, itu kamu bisa M15 reject ya, atau M15 OB, itu fraktalisasinya tergantung kondisinya. Itu case nya kalian harus belajar ya. Kalau misalkan M15 tinggal turun ke M5, kalau M5 tinggal turun ke M1 ya, cuma kalau M1 udah tinggal gasak aja. Ini kayak gini. Dia naik drop, tungguin aja close guys, tungguin aja close. Soalnya apa, dia OHL apa high to close. Kalau high to close tuh tungguin close, karena distribusimu di sini ataupun di next candle-nya. Nah, yang kamu cari di sini apa? M5 OB. Kalau M15 kayak gini, M5 candle pecah gini atau OB, itu kamu makan misalnya di atas ini. Itu kalau misalnya M15 ya rara A1 reject wajib close, tergantung kondisinya malih ya. Jadi tergantung kondisinya guys.
Kalau H1 kamu milih udah OHLC kayak gini nih, kalau H1 tuh pasti kamu udah tinggal milih OHLC guys, gitu. Tinggal pilih sentimennya. Ini IRL, kamu mau makan dari sini kayak gimana? Nggak bisa, kamu nungguin ini untuk ngambil distribusi di sini. Artinya apa? Di sini kan kamu tinggal pakai IRL. Kamu bisa makan di sini? Nggak bisa. Kamu tungguin ini jadi H1 internal, kamu nungguin H1 reject, gitu loh. H1-nya punya sentimen bearish, kamu di sini makan OHLC, kamu pakai M15, IRL, RL, ya. M15, IRL. Kalau misalnya kamu mau berani ngambil di sini, ya, ini kan OB nih, OB mu, ya kan? SL mu di atas OB itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena kamu tinggal H1 OHLC, M15 IRL. Kalau misalnya kamu mau fraktalisasi lagi, ini kan reject. Ya, di sini, ketika dia OHLC, kamu cari M5 OB atau M5 sentimen bearish. Ya, kayak gini. Dia drop ke bawah, kalau misalnya kayak gini aku nungguin dia ke bawah dulu baru naik ke atas guys. Jadi di candle kedua biasanya. Nah kayak gini. Ya, kalau yang kayak gini aku biasanya gini. Ngambilnya di next gini. Tuh, kayak gitu kamu ambil. Baru kamu dropin. Ya, oke, nangkep ya teman-teman. Cara milihnya. Makanya aku bilang, kalau nggak dapet jam 9, jam 10 itu goblok. Oke, kalian pahamin. Jangan cuma lihat sentimen pasar, tapi kalian lihat likuiditas. Kalian tau nggak kenapa di sini akumulasi? Itu nanti kalian bakal ketemu tuh. Jangan pernah entry di sini. Kenapa kamu gak punya likuiditas? Likuiditas semua kan udah keambil. Nih, likuiditas kamu gak punya likuiditas guys. Pasti dia bakal konsol. Karena berusaha untuk didorong ke bawah. Jangan kamu ambil sellnya, tapi kamu tungguin buy-nya. Terus gimana? Tunggu dia expand, retrace, makan. Karena kamu punya likuiditas di sini, gitu loh. Kalau nggak ada liquidity, kamu jangan makan. Kenapa kok ini bisa dimakan ketika dia drop ke bawah, sentimen reject, di sini kamu bisa makan. Apa yang kamu lihat? M15 kan? M15 naik, ada OB. Kamu nggak butuh shift tuh. Reject, ya bullish, di sini OLHC, chop lagi, jadi kencang. Ya kan? Karena apa? Karena kamu punya likuiditas. Sedangkan yang di sini, ya, di sini kamu nggak punya likuiditas. Yang kamu ambil OLHC di sini, kamu tarik SDV buat dapetin ini, drop ke bawah. Itu, ini namanya expansion, ya. Reverse, ya, atau expansion, accumulation, expansion, retracement, expansion. Ida. Gitu loh. Ya, jadi kamu harus paham. Kamu punya likuiditas, kamu bisa ambil. Kamu gak punya likuiditas, kamu gak bisa ambil. Gak ada tutor SCDV, gak ada. Aku gak mau kalian pakai SCDV. Candle reject sama candle distribusi aja gak bisa mau narik SCDV. BTC tadi tuh, BTC lumayan cakep juga guys. Nah ini ninggalin liquid. Kalau misalnya di sini ada SMT naik ke atas, ini PSP, kamu makan ini karena atas likuiditas. Tapi kondisi di sini kamu masih sell karena kamu punya likuiditas. Ini aku malasnya ketika begini tuh, harusnya ini tuh udah sampai sini. Cukup sampai sini guys, cukup sampai sini. Nih ku replay ya. Nih, ini drop ke bawah. Set,
ini kan likuiditas. Kamu lihat jamnya, jam 9 AM. Artinya apa? Di sini SB OHLC. Itu cakep, cakep banget. PSP in advance mas, kayak tadi dimension masa jadi tele PSP nggak, PSP nya nggak salah, waktunya yang salah, belum ngerti artinya. Kamu ngerti ini nggak? Kamu ngerti materi ini nggak? Kalau kamu ngerti materi ini, kamu tahu fungsi PSP yang tepat. Dari tadi aku bilang guys, ini ada SMT. Kalau misalkan ini PSP, kamu makan ini. Time 9 AM sebulan. Wah, NQ aku nggak ini nggak nge karena dia aku dalam range guys. Nah, dia itu nggak ngambil likuiditas bawah, nggak ada SMT. Jadi aku nggak bakal nge-review ini. Ya, NQ di sini nggak bisa diapa-apain soalnya. Menurutku nggak bisa diapa-apain. Karena dia belum keluar range, belum ngambil likuiditas. Bawah ini belum keambil, jadi aku nggak mau ngapa-ngapain. Mungkin di LTF ya kalian dapat kayak gini. Oh ini juga nggak bisa sih, ini nggak bisa diapa-apain nih. Coba deh, harusnya kan ini ketika dia ini apa namanya belum reject, di sini kan drop ya, ini OB kan jadinya. Nah harusnya ini dari sini drop, ini drop ke bawah kan, ngambil likuiditas, cuman nggak diambil ya kan, karena konsol nih belum ngambil likuiditas ini. Jadi kalau kalau begini kalian tuh tunggu guys, tunggu. Aku nggak bakal beresiko. Fungsi PSP itu untuk mengganti OB pas reject, biar nggak nunggu OB. Betul banget, karena terjadi crack in correlation, sama aja kayak divergent. Dia tuh kan crack in SMT itu crack in correlation. Kalau misalkan PSP itu dia kan crack in correlation secara candle kan, yang satu candle bullish, yang satu candle bearish. Nah fungsi dari crack in correlation ini apa sih? Fungsi dari crack in correlation adalah miring reversal, mendekati reversal. Artinya kamu butuh sesuatu lagi gitu loh. Iya, kalian gak bisa ngapa-ngapain NQ guys, jujur ya, menurutku gak bisa diapa-apain. Mataku gak bisa, belum ngambil ini, belum ke trade gitu. Cuma kan dia turun bikin likuiditas kan, ini enak kalau misalnya dia drop ke bawah gini. Tadi udah ada planning buy sebenarnya, cuma gak gue ambil ya kan ini tadi gitu, gak keluar dari likuiditas. Ya kenapa sih nggak bisa sini pengen terus di bawah ya. Nah, ya susah itu, menurutku susah ya untuk itu. Ini ngambil buy juga aku nggak bisa menyarankan, kecuali ya, nah kecuali lagi ini SMT, baru kalian bisa ngambil di sini karena atas likuiditas. Ada nggak mungkin ada dong, tuh nggak ada guys. Terus kalau misalnya kayak gitu gimana mas Aji? Ya udah nggak apa-apa guys, kalian lihat candle daily-nya aja kayak gini guys. Lihat tadi candle daily-nya kecil banget kan, kalian mau kemana? Susah nih. Kalian baru kelihatan besok, lihat apa, ada likuiditas kan, ini di LT udah tinggal OLHC gitu loh. Itu loh trade yang kalian tuh bisa pilih gitu. Jangan ngada-ngada, jangan diada-adain, jangan dipaksa-paksain. Ketika nggak bisa jangan, ketika nggak ada likuiditas jangan ya. Ketika nggak ada likuiditas kalian nggak bisa distribusi, pasti akumulasi. Nah, terus ketika di sini TP ya, pas ketika di sini ya, di sini TP baru sih bilang, itu kita bisa ngambil buy nggak sih mas gini kan? Nggak bisa, kecuali dia bikin liquidity engine di atas ini gitu loh, atau ngedeketin area ini ya, supaya ini likuiditas mudah diambil. Itu baru bisa ketika kamu masuk internal, likuiditasmu udah dekat gitu. Makanya kenapa ini kencang banget, tapi nggak ada yang bisa ngambil di sini kan, tapi kalian bisa ngambil dari sini untuk kesini gitu.
terserah time frame berapa yang kalian pakai OHLC nya ya. Kayak H4 maybe gitu kan, H4 kalian lihat oh ini ada Fair Value Gap di sini ya kan, kalian mau makan ke sini nih contoh, nah kalian mau makan ke Fair Value Gap ini, nah, kalian udah tinggal naik ke sini, di sini jadi LOTD ya, internal H1, atau di sini reject, kamu tekan di sini naik ke atas. Tadi siang juga aku telepon sama siapa tuh, Mas Asep ya, udah tinggal follow aja tuh 5 AM pasti OLHC, 9 AM OLHC ya, cuma aku nggak berani sampai atas ini ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba reject drop ke bawah sini ya udah kita makan tuh bawah semua ya, final chapter itu. Aku juga pasti nggak bakal ngomong itu, nggak mungkin enggak sih, momentum soalnya. Kenapa kok kayak gitu Mas Haji? Ya karena sentimen daily sebelumnya, weekly pun sama guys, weekly. Coba deh kalian lihat. Kalau misalnya ini weekly reject, daily-nya ada sentimen bearish atau ada OB atau PSP, nggak mungkin kalian gak sell sampai ke PWL, betul nggak? Ya. Minggu ini daily ada OB, kamu sell itu sampai PWL minggu depan. Sekarang enak kan kalau melihat bias, enak kan? Kenapa? Internal, weekly internal ini reject, daily ada OB, next weekly kan gini, fraktalisasi distribusi tadi kan. Kalau daily OB berarti kan next day-nya apa? OHLC, H1 internal eksternal, MMX nya next day model. Gini belum aja masih oke. Ya kan? Kenapa kok nggak bisa langsung Mas Haji? Nggak bisa, minggu depan udah pasti kesini dulu guys. Ya, minggu depan kesitu dulu, drop ke sini, ya, drop ke sini. Ini kan jadi OB, next week gini. Itu kalau misalnya kalian memahamin candle, pahamin OHLC, OHC lebih dalam. Ada yang tanya mentorship belajar apa Mas Haji? OHLC, OHC. Itu doang lagi, gak aku jawab. Buku balas. Emang kuncinya candle? Oh gimana? Pahami deh candle weekly. Ya, drop reject dari mana? Internal. Close bullish. Gak mungkin dong di sini kamu nyari sell. Tapi kayaknya ini sentimennya OHLC ya. Open high low close nggak sini? Dia bullish. Lupa kok. Lupa. Ini nggak bisa langsung kenapa? Aku juga nggak tahu guys. Ini nggak bisa langsung kenapa, anjing buat emang. Tai. Kayak gini. Weekly drop. Mungkin lihat di Forex lebih jelas ya. Oh iya. Tuh, Forex lebih jelas. Ya kan? Weekly reject gini. Drop. Ini nih equal. Ini pasti jadi likuiditas. Cuma nggak bisa langsung kan? Tuh, nggak bisa langsung. Di sini baru bisa langsung. Oke, masih itu lumayan tercerahkan karena pembahasan candle sentimen, besok belajar lagi di sini. Oke. Ya, paham guys, kamu mau candle weekly mau kayak gimana itu paham ya. Ya, startmu dari mana? Oh ini drop ke bawah, masuk internal, ini reject. Ya kan, ketika di sini kamu melihat daily ada OB, kamu kan bisa makan. Ya, untuk external weekly. Nggak ada OB sih. Ya paling ini. Itu pun butuh ekstra H4 sih tuh. Nah, dia cuma nyampe sini. Apa kejemput? Kejemput. Wah ini sih ngeri sih, gak bakal berani gue juga. Drop begini. Nah ini bullish. Kalau kayak gini bullish sih aku masih nggak berani bawa likuiditas soalnya. Pasti aku ngiranya ngambil sell. Gitu. Ngiranya ngambil sell, aku ninggalin gun H4. Jadi aku bakalan ekspektasi weekly low ini bakal ngambil lagi. Gitu. Kalau misalkan dikasih bearish ya. Oh nggak dikasih bearish. Nah ini. Nah di sini.
drop, dan ini jadi likuiditas, ini pasti aku begini. Nah ternyata di sini makan tuh, nggak jadi tuh, nggak jadi turun. Nah ya kan, itu yang ngeselin tuh. Jujur itu ngeselin pasti guys, nggak pernah ada yang berani, pasti aku ngambilnya sell itu, di situ ngambil sell, cuma kayak nyampe bawah tiba-tiba naik ke atas, drop jadi OB secara daily ya, daily jadi OB, terus weekly-nya juga jadi OB. Ya, ingat ketika dia nggak deliver dari OB-mu itu ya, alias nggak ada konfirmasi secara fraktalisasi, dia pasti bakal jemput OB lagi. Nah, jemput OB baru makan gitu. Jadi kalau misalnya ketinggalan tiba-tiba dia ekspansi, tungguin aja. Nah, itu secara fraktalisasinya guys, kamu udah tinggal ini. Kenapa kok OB masa di OB candle pecah ya, candle pecah itu kan ada yang gini guys, misal ini bearish ke bullish ya. Ada yang dimana dia gini, sumbunya ke break itu good banget ya, itu sumbunya ke break itu good banget, macam-macam lah pokok intinya gitu. Udah itu candle candle OB sama bearish, candle pecah, candle OB kayak gitu. Kamu tinggal nungguin ini sampai di sini pasti naik oil hatchet sama kayak engulfing, nggak salah engulfing, terlalu di ini nih, terlalu apa ya, dipandang buruk, apa sih namanya, over apa sih, underestimate, terlalu di underestimate. Kalau doji sih betul sih, underestimate aja doji tuh, tapi kalau engulfing jangan. Temen gue itu engulfing tuh temen gue, candle pecah macam-macam mobil ya. Intinya pembahasan kayak gitu, pembahasan di Rikotan kali ini kayak gitu guys, semoga teman-teman bisa pahamin ya, nanti yang ini tinggal dipahamin lagi. Tonton sampai full, jangan jangan setengah-setengah, ada isinya semua kok itu, 1 jam 22 menit nih.